Hai semuanya, seperti judulnya, kali ini Unacademy akan memberikan informasi mengenai 7 benua yang ada di bumi. Sebenarnya ada berapa sih jumlah benua di dunia? Sebagian orang mengatakan 7, yaitu ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Antartika. Namun tidak semua orang mengatakan begitu. Beberapa kelompok menggabungkan Eropa dan Asia menjadi Eurasia dan membuat benua menjadi tinggal 6, yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Eurasia, Afrika, Antartika, dan Australia. Namun bagaimana dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan yang tergabung di Panama? Di beberapa tempat seperti di Amerika Selatan, mereka menganggap jika Amerika itu hanya terdiri dari satu benua, bukan dua. Nah, sekarang kalau begitu jumlah benuanya hanyalah tinggal 5, yaitu Amerika, Eurasia, Afrika, Antartika, dan Australia. Akan banyak sekali perdebatan untuk menunjukkan sebenarnya berapa jumlah benua yang ada. Namun untuk sesi video ini saya akan menggunakan 7 benua. So just let's check this out. Yang paling pertama adalah benua yang kita tempati, yaitu Asia. Secara astronomis, wilayah benua Asia terletak di antara kurang lebih 15 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur, dan kurang lebih 75 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian di sebelah barat dengan benua Eropa dan Lautan Merah. Dan yang terakhir adalah di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sekitar 44,58 juta kilometer persegi, meliputi hampir sepertiga dari luas wilayah daratan di dunia. Selain itu juga menjadi benua dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Asia adalah benua dengan segala keunikan dan daya tarik yang disebabkan oleh percampuran dan kekayaan budaya, landscape, tumbuhan, serta hewannya. Peradaban tertua, puncak tertinggi, kota terpadat, dan bangunan pencakar langit tertinggi semuanya ada di benua ini. Berikut adalah beberapa bentang alam yang terkenal yang ada di benua Asia. Kepulauan yang ada di benua Asia antara lain adalah Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Kepulauan Maladewa, dan juga Kepulauan Jepang. Untuk pegunungannya, rangkaian pegunungan yang terdapat di Asia antara lain adalah Pegunungan Hinduskush, Pegunungan Tian Shan, Pegunungan Karakoram, dan Pegunungan Himalaya. Untuk Pegunungan Himalaya adalah merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncak yang tertinggi adalah Mount Everest. Dataran tinggi di Asia antara lain adalah dataran tinggi Iran, dataran tinggi Tibet. Dan untuk dataran tinggi Tibet merupakan dataran tinggi tertinggi di dunia dengan nama julukannya adalah Atap Dunia. Untuk gurun yang ada di benua Asia adalah Gurun Arabia di Asia Barat, serta Gurun Gobi dan Gurun Thar di Asia Tengah. Selanjutnya untuk sungai besar di benua Asia antara lain adalah Sungai Indus di India, Sungai Gangga masih di India, Sungai Brahmaputra di India juga, dan juga Sungai Yangtze di Cina. Wilayah Asia sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 6 bagian dengan keunikan masing-masing, yaitu ada Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat Daya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Timur Tengah, kemudian ada Asia Selatan, Asia Tenggara, dan juga Asia Timur. Kita akan coba bahas satu persatu masing-masing bagian Asia. Kita mulai dari yang paling ujung di utara adalah Asia Utara, atau yang lebih kita kenal dengan nama Siberia. Siberia adalah suatu wilayah luas yang merupakan bagian dari negara Rusia. Seluruh daratan Asia Utara merupakan 77% wilayah Rusia, sedangkan sisa negara Rusia lainnya termasuk bagian dari Eropa. Jadi apakah Rusia termasuk bagian Asia atau Eropa? Pertanyaan sederhana ini cukup rumit untuk dijawab. Jika kalian mau tahu, kalian bisa request di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan untuk bagian Asia Utara ini. Wilayah ini memiliki temperatur yang sangat rendah sepanjang tahun, bahkan di bawah titik beku. Salju dan es menutupi seluruh permukaan Siberia hampir sepanjang tahun, dengan suhu udara terendah adalah minus 71 derajat Celcius. Omeakon dijuluki sebagai kota terdingin di bumi. Wilayah ini adalah wilayah daratan terluas di Asia dan bahkan lebih luas dari Kanada.
Namun begitu, akibat kondisi cuaca yang ekstrim, jumlah penduduknya amat sangat sedikit. Kepadatan penduduk Siberia hanya sekitar 3 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, wilayah ini juga terkenal dengan sumber daya alamnya sebagai penghasil minyak bumi, berlian, dan juga emas. Sekarang kita bergerak ke Asia Timur, di mana merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu dengan kepadatan sekitar 133 jiwa per kilometer persegi. Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang dalam bidang ekonomi, militer, dan lain-lain cukup maju. Bahkan, Cina menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan konon katanya telah menyalip Amerika Serikat. Asia Timur terdiri dari 8 negara, antara lain adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Macau, Mongolia, dan juga Hong Kong. Cina adalah negara terluas pada wilayah Asia Timur dan juga negara dengan jumlah penduduk terpadat, bukan hanya di Asia Timur namun juga di dunia. Asia Tengah. Asia Tengah berisi negara-negara bekas jajahan Uni Soviet atau juga dikenal dengan sebutan The Stans, karena seluruh negara di wilayah ini memiliki akhiran stans yang berarti tanah dalam bahasa Persia kuno. Sebut saja Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan juga Kirgistan. Berbatasan dengan Laut Kaspia di barat dan Cina di timur, kemudian Rusia di utara, dan juga negara Afghanistan di bagian selatan. Asia Tengah memiliki kepadatan penduduk sekitar 9 orang per kilometer persegi. Penampakan alamnya pada umumnya berupa gurun, pegunungan, dan juga dataran tinggi. Kebanyakan penduduk Asia Tengah masih bergantung kepada ternak sapi dan domba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sejarah, wilayah ini memiliki kontribusi yang sangat besar dengan dibukanya jalur sutra. Jalur ini menghubungkan manusia, barang dagangan, dan berbagai ilmu ke sepanjang Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, hingga ke Asia Timur. Timur Tengah. Asia Barat Daya atau lebih dikenal dengan Middle East atau Timur Tengah adalah wilayah yang merupakan jalur persimpangan dunia yang menghubungkan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan juga Eropa secara bersama-sama. Sebenarnya tidak ada penentuan batas yang resmi untuk kawasan Timur Tengah ini, karena istilah Timur Tengah mengarah pada wilayah budaya. Namun beberapa media maupun organisasi internasional menganggap kawasan Timur Tengah adalah wilayah yang terletak di Asia Barat Daya, ditambahkan Mesir yang berada di bagian utara Afrika. Hal ini akibat 12 negara yang digolongkan sebagai bagian dari Timur Tengah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan Mesir merupakan salah satu di antara 12 negara tersebut yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Sangat berbeda dengan Asia bagian utara. Sebagian besar wilayah Timur Tengah ini memiliki iklim yang panas sepanjang tahun, yaitu hingga 49 derajat Celcius. Dan akibat curah hujan yang rendah, kebanyakan wilayah di sini menjadi wilayah gurun pasir. Timur Tengah terkenal memiliki cadangan minyak yang melimpah dan dalam sejarah dan spiritual merupakan tempat kelahiran dari agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Asia Selatan. Asia Selatan dibatasi oleh pegunungan Himalaya di bagian utara, Samudra Hindia di bagian selatan, serta Sungai Gangga dan Indus pada bagian timur dan baratnya. Wilayah Asia bagian ini terdiri dari berbagai pegunungan dan bahkan 10 puncak gunung tertinggi berada di wilayah ini. 8 berada di Nepal dan 2 di Pakistan. Seluruhnya berada di deretan pegunungan Himalaya yang terkenal itu. Negara terluas di bagian Asia Selatan adalah India, dan lebih dari 1 miliar jiwa mendiami negara berpenduduk terpadat kedua di dunia tersebut. Hampir seperempat total penduduk dunia. Selain India, negara lain yang mendiami wilayah Asia Selatan adalah Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal, Sri Lanka, dan juga Afghanistan. Mungkin kamu pikir sosok Buddha yang diagungkan oleh penganut agama Buddha berasal dari Asia Timur, karena banyak penganut dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan juga Korea. Tapi kenyataannya, Buddha lahir di dekat Lumbini, Nepal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tempat kelahirannya tersebut ini pun dijadikan salah satu situs ziarah yang dianggap sebagai tempat yang suci. Hal ini masih berhubungan dengan terkenalnya Asia Selatan sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Oke, yang terakhir adalah Asia Tenggara. Wilayah ini adalah wilayah di mana negara kita Indonesia terletak. Kawasan tropis ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya.
Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Geografi Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Timor Leste. Asia Tenggara memiliki puluhan ribu pulau yang mengelilingi bagian tenggara benua Asia. Kepulauan Melayu ialah kepulauan terbesar dan yang mempunyai paling banyak gunung berapi di dunia. Ia meliputi seluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Brunei, Timor Leste, dan juga Malaysia Timur. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching, dan jangan lupa komen, subscribe, dan like. And see you when I see you.